Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat bolu labu kuning. Alhamdulillah kebetulan ini ada pesanan 3 kek labu kuning ya. Jadi langsung aja kita ke cara pembuatannya. Bismillah, sebelumnya saya sudah menyiapkan labu kuning sebanyak 300 gram. Labu kuningnya ditimbang setelah dikupas. Kukus kurang lebih selama 10 menit sampai empuk. Nah, ini sudah sekitar 10 menitan, bisa kita cek. Kalau sudah lemah seperti ini ya, bisa kita angkat. Masih dalam keadaan panas, langsung aja kita haluskan, bisa menggunakan garpu atau kalau nggak ada bisa juga pakai chopper supaya lebih cepat ya. Jika sudah halus, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya lelehkan margarin. Untuk di bagian ini maaf videonya terskip ya, jadi kalau sudah dilelehkan margarinnya juga kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk adonan saya memakai 8 butir telur, 350 gram gula pasir, bisa dikurangi kalau tidak suka manis, setengah sendok teh vanili, saya pakai vanila susu, bisa pakai yang cair, 2 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Selanjutnya kita mixer adonan, mix dulu dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata. Lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi, mixer hingga adonannya mengembang, putih kaku kental berjejak, seperti ini cukup. Jika sudah mengembang, selanjutnya masukkan bahan kering secara bertahap. Ini saya masukkan tepung terigu sebanyak 400 gram, saya masukkan 2 kali ya. 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh garam. Kemudian ini kita saring atau kita ayak seperti ini, lalu aduk dengan mixer tanpa dihidupkan ya. Aduk seperti ini dulu supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Baru hidupkan mixer kecepatan paling rendah. Aduk sebentar asal tercampur rata. Lalu masukkan tepung terigu selanjutnya. Ini saya masukkan semuanya sampai habis. Aduk lagi seperti ini tanpa dihidupkan mixernya supaya tepungnya itu nggak berterbangan atau berhamburan. Kemudian hidupkan mixer kecepatan paling rendah. Aduk sebentar asal tercampur rata. Lalu ratakan menggunakan spatula. Setelah itu masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan tadi. Aduk lagi dengan mixer kecepatan paling rendah, sebentar aja asal tercampur rata. Jika sudah mulai tercampur rata, ratakan kembali menggunakan spatula. Aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Jika sudah, tuangkan margarin yang sudah dicairkan tadi, ini sudah dingin atau bersuhu ruang. Ini tidak saya langsung tuang ke dalam adonannya, jadi saya ambil secukupnya adonan, jadi dipancing dulu seperti ini baru diaduk. Bisa ditambahkan kalau dirasa kurang, tapi kalau teman-teman mau langsung dituangkan semua juga boleh. Nah, kalau sudah mulai tercampur rata seperti ini, baru kita tuangkan kembali ke dalam adonan. Tuang semuanya sampai habis. Selanjutnya bisa kita aduk balik atau aduk lipat menggunakan spatula. Aduk sampai tercampur rata. Dan ini siap untuk dituang. Kalau yang saya pakai baking pan diameternya 28 cm, jadi ini baking pan yang biasanya kita pakai untuk memanggang bolu di atas kompor ya, jadi tidak memakai oven. Dan juga bisa pakai loyang tulban diameter 28 cm yang tingginya seperti ini ya, yang modelnya kayak gini. Tapi kalau pakai yang ini kayaknya adonannya itu bakal meluber karena saya sudah pernah bikin pakai yang ini. Nah, jadi saya pakai yang agak besaran ini ya, loyang atau baking pan jadul ini kata kalau nggak salah. Untuk baking pannya ini saya olesi dengan margarin, ditaburi tepung terigu tipis-tipis atau bisa juga pakai Carlo. Tuang semuanya, setelah itu bisa kita ratakan permukaannya seperti ini. Sebelumnya hentak-hentakan beberapa kali, kemudian ini siap untuk dipanggang. Jangan lupa untuk oven sudah dipanaskan sebelumnya. Saya pakai oven gas, gunakan api atas bawah suhu 170 atau 175 derajat, tergantung oven masing-masing, jadi beda-beda ya. Ini saya panggang selama kurang lebih 50 sampai 55 menit, tergantung oven masing-masing. Kalau pakai otang bisa gunakan api sedang selama kurang lebih 55 menit juga. Nah, ini sudah sekitar 55 menit, bolunya sudah mengembang. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini agak tadi meluber sedikit.
tapi nggak terlalu banyak itu, jadi nggak masalah. Nah, ini dia hasilnya sudah dikeluarkan dari loyang. Tapi kalau teman-teman cuma ada loyang tulban 28 cm bisa tetap dipakai, tapi jangan sampai diisi penuh. Jadi kalau ada sisa adonannya itu taruh aja di loyang kecil gitu ya, karena saya sudah pernah coba dan hasilnya itu meluber gitu. Karena memang komposisi dari bolu labu kuning ini lumayan banyak ya, jadi adonannya itu bener-bener banyak gitu. Nah, ini saya sudah buat 3 buah bolu labu kuning, jadi yang 2 tetap masih dalam keadaan utuh, tidak dipotong, dan yang satu saya potong dan saya masukkan dalam plastik. Dan supaya lebih gampang kita masukin ke dalam plastik OPP seperti ini, gunakan kertas roti seperti ini ya. Nah, seperti ini dia hasilnya, bisa dilihat pori-porinya itu alhamdulillah lumayan halus, teksturnya juga empuk, tapi saya maaf nggak bisa cobain karena ini pesanan orang. Jadi kalau nggak pakai kertas seperti ini, biasanya remahan-remahan kue itu menempel di plastiknya ya, jadi agak kurang cantik untuk dipandang gitu. Nah, jadi seperti ini caranya, tinggal kita masukin aja. Dengan cara seperti ini juga lebih cepat memasukkan ke dalam plastiknya. Seperti ini, tinggal kita tarik kertas rotinya. Nah, seperti ini teman-teman, jadi gampang banget ya, dan juga jadi lebih cepat gitu. Bisa dilihat di bagian sebelah sininya, biasanya kalau nggak pakai plastik nih ada remahan-remahan kue yang nempel di plastik gitu, jadi agak kelihatan berminyak juga. Nah, kalau sudah tinggal kita rekatkan perekatnya ya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi untuk satu loyang tulban ini bisa dapat sekitar 40 potong, tergantung dengan ketebalan yang kita inginkan. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan kualitas bahan baku dan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Baik, selamat mencoba di rumah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.